seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Parang Sidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pelecehan seksual pada tingkat pertama. Dengan acara pemeriksaan terdakwa saudara Khoir Hasibuan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2022, sidang perkara pidana akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di pengadilan negeri ini dalam rangka perkara sidang pidana pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 PID 2021 atas nama terdakwa Khoir Hasibuan. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dibuka. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Khoir dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Nama Khoir Hasibuan, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Yang majelis yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat? Baik, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidimpuan untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara 33 plat 2022 PN Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan. Identitas terdakwa: nama Khoir Hasibuan, tempat tanggal lahir Padang Sidimpuan 10 Agustus 2002, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Penanganan terdakwa: 1. Ditahan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Padang Sidimpuan pada tanggal 20 Oktober 2022. 2. Ditahan penuntut umum Kejaksaan 28 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan. Dakwaan bahwa ia terdakwa Khoir Hasibuan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertepatan di jalan mobil Kota Padang Sidimpuan atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan kekerasan di rumah, dengan sengaja melakukan pelecehan seksual yang mengakibatkan kekerasan fisik dan mental terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada malam hari pukul 22 WIB terdakwa melewati jalan umum, lalu ia merasa bosan sehingga ia menonton sebuah video tak senonoh yang tersimpan di handphonenya, yang mana saat itu bertepatan terhadap korban yang melewati jalan tersebut. 2. Akibat menonton video tak senonoh tersebut, terdakwa terpancing nafsu birahinya dan berfungsi sentimental korban. 3. Lalu terdakwa berencana mengikuti korban ketika sampai di jalan mobil. Di situasi cukup aman, terdakwa mengambil balok dan memukulnya sehingga pingsan dan membawanya ke rumah kosong. Lalu dalam menenanjai korban, lalu memperkosa korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dengan membuat balok ke semak-semak untuk menghilangkan jejak.
Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 dan 286 KUHP dengan pidana selama 9 tahun atau 12 tahun penjara. Pada sidang puan 30 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum Kurnia Putri Syafani Piliang. Nota keberatan untuk dan atas nama Hoi Hasibuan dianggap telah dibacakan. Permohonan bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam eksepsi atau keberatan ini, kami sebagai penasehat hukum terdakwa dimohonkan kepada Majelis Hukum Negeri Padang Sidimpuan yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan keputusan. 1. Menerima keberatan dari penasehat hukum terdakwa seluruh. 2. Menyatakan surat terdakwa Kejaksaan Penuntut Umum kabur oleh pelanggaran ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP Jito buku pedoman pembuatan surat terdakwa terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai 16. 3. Menyatakan surat aku dakwaan menuntut hukum 33 dari PDD P 2020 PS Padang Sidimpuan sebagai dakwaan yang bakal dihukum atau setidak-setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. 5. Membebankan biaya perkara kepada negeri atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Padang Sidimpuan 30 Oktober 2022. Penasihat hukum Munaya Fadila. Jaksa Penuntut Umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan penasehat hukum? Mengerti Yang Mulia. Agenda sidang selanjutnya pembacaan pendapat nota keberatan. Silahkan kepada JPU untuk membacakannya atau jaksa. Baik Yang Mulia. Pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibicarakan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan uraian tersebut. Jaksa dalam perkara atas hukum dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Munaya Fadila dan Asana Wina Nur menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap ekspresi penasihat hukum terdakwa Padang Sidimpuan 30 Oktober 2022. Hormat kami, Jaksa Penuntut Hukum Kurnia Putri Syafani. Sidang lanjutan pembacaan putusan sela. Jaksa dan penasehat hukum harap kehadirannya. Putusan sela. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh Majelis Hakim 1 dan 2. Pemeriksaan alat bukti. Kepada jaksa, bukti apa yang akan diajukan? Kami akan mengajukan 1 alat bukti dan 2 saksi. Silahkan maju ke depan. Baik Yang Mulia. Dipersilakan kepada penasehat hukum serta terdakwa untuk memeriksa alat bukti. Silakan terdakwa duduk di samping penasehat hukum. Kepada saksi Zedi Handayani dan Nadia Ramadhani dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Benarkah Anda yang bernama Seri Handayani dan Nadia dan bekerja sebagai wira swasta? Iya. Benar Yang Mulia. Baik, kepada saudari jaksa,
Kurnia Putri Sapari SH, silakan berdiri satu langkah dan membacakan sumpah di bawah kitab suci. Dimohon kepada para saksi agar mengikuti ucapan saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Apa yang saya katakan di persidangan hari ini adalah fakta yang sebenar-benarnya. Apa yang saya katakan di persidangan ini adalah fakta yang sebenar-benarnya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada. Baiklah, kepada kejaksaan, penuntut umum, dan para saksi ataupun alat bukti dipersilahkan untuk duduk. Kembali ke tempat. Saudara terdakwa Koir Hasibuan dipersilahkan untuk duduk kembali ke kursi terdakwa. Baiklah, menyatakan saudara Koir Hasibuan secara sah dan resmi meyakinkan telah bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan seksual. Saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Bagaimana dengan saudara kejaksaan dan penasihat hukum terdakwa? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, berakhir sudahlah sidang pelecehan seksual kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sidang kasus hari ini Selasa 18 Oktober 2022 berakhir dengan hasil terdakwa Koir Hasibuan dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri.